bertindak. Untuk menang, mulailah. Ambil langkah pertama itu. Sadarlah, apa sih kenyataan itu? Kenyataan hanya menghargai tindakan. Sebuah kisah, 3 orang Perdana Menteri ditanya dalam sebuah forum, komentar apa yang ingin Anda dengar saat orang-orang melihat jasad Anda di dalam peti mati? Perdana Menteri pertama menjawab, saya ingin mereka berkata bahwa saya pria baik yang setia pada Tuhan dan agamanya. Kemudian Perdana Menteri kedua berkata, saya ingin mereka berkata bahwa saya setia pada panggilan hati saya dan membantu banyak orang lain memperbaiki hidup. Kemudian tiba giliran Perdana Menteri ketiga. Jawaban beliau adalah, saya ingin mereka berkata, lihat, dia bergerak. Mengerikan bukan? Mengambil langkah pertama yang menakutkan itu. Ada satu hal yang bisa Anda yakini. Gravitasi selalu berhasil. Gravitasi tak pernah mengecewakan Anda. Tetapi untuk bisa menangani gravitasi, Anda harus belajar untuk menggunakan satu indera yang jarang disebutkan bersama kelima indera yang lain, sentuhan, pandangan, bau, dan pendengaran, yaitu keseimbangan. Kita bisa mengandalkan gravitasi, tetapi kita harus mengandalkan indera keseimbangan kita agar bisa berdiri tegak. Satu-satunya yang bisa mengerjakan segala sesuatu sambil berdiri diam hanyalah boneka pajangan. Jika Anda ingin membuat sebuah perubahan dalam hidup, hentikan semua kebimbangan dan keraguan. Lalu ambil langkah pertama. Ya, Anda akan merasa gugup. Pastinya. Anda akan merasa takut dan gelisah. Setiap kali Anda mencoba menantang gravitasi, Anda akan merasa gelisah dan terkadang bahkan takut, tetapi Anda harus melakukannya. Gravitasi mampu menjatuhkan Anda, tetapi jika Anda menghargainya, gravitasi tak akan pernah menjatuhkan Anda. Hanya orang yang melakukan hal-hal bodoh lah yang mencoba menentang gravitasi. Seseorang pernah berkata, Anda dilahirkan kemudian meninggal. Segala yang terjadi di antaranya bisa dibicarakan. Satu-satunya hal yang Anda miliki antara kelahiran dan kematian adalah waktu. Bagaimana Anda memanfaatkan waktu akan menentukan kehidupan Anda. Jadi, jika Anda tak ingin memperbaiki kehidupan Anda, berhentilah mendengarkan dan menyimak video ini. Jangan buang waktu Anda. Pembicara motivasional Roger Crawford terlahir dengan satu kaki dan tanpa tangan. Orang cacat. Hanya sebuah jari di satu lengan dan hanya 2 jari di lengan lainnya. Anda tahu pekerjaan Roger yang lain? Dia melatih tenis. Beberapa dari Anda pasti berkata, tak mungkin. Ya, itu mungkin. Dia memakai kaki buatan dan di lengan yang memiliki 1 buah jari, dokter mengimplantasi ibu jari udara dari kaki. Dia memakai 1 jarinya untuk menahan bagian bawah raket dan meletakkan 2 jari dari tangan lainnya ke bagian atas raket.
Lalu bola dilempar ke udara dan boom, mencetak angka lagi. Roger bermain untuk beasiswa tenis selama 4 tahun di Universitas Loyola Marymount. Dia harus mengalahkan 47 orang pria agar bisa diterima ke dalam tim, dan dia berhasil. Kok bisa? Karena seseorang teman mengatakan, Roger kok bisa? Dan dia percaya itu. Roger tidak tinggal diam. Dia mengambil langkah. Ubah kisah Anda. Dikatakan bahwa Anda mulai menuliskan kisah hidup Anda sejak dilahirkan. Ini sangat penting. Karena Anda kekuatan luar biasa dari sebuah kisah. Jika Anda tak percaya kisah memiliki kekuatan luar biasa, ingat kembali saat Anda masih muda. Pikirkan semua kisah masa kecil yang tak mungkin Anda percayai. Kisah-kisah yang memiliki kekuatan luar biasa dalam hidup Anda. Misalnya, kisah pada saat akan tumbuh gigi. Setiap kali Anda mengambil gigi susu dan meletakkannya di bawah bantal, maka peri gigi akan meninggalkan uang di sana. Jadi kisah peri gigi. Tentu itu cerita bohong. Tetapi kisah ini membuktikan kebohongan bisa sama kuatnya dengan kebenaran jika Anda bisa membuat orang lain mempercayainya. Siapa yang mau mengakui pernah mempercayai hantu? Anda mungkin sampai sekarang jika pulang larut malam dan jika rumah dalam keadaan gelap gulita, meraba-raba dinding, mencari saklar untuk menyalakan lampu. Kenapa? Karena itulah Anda masih percaya pada hantu. Ini cerita yang amat sangat kuat. Logika anak-anak. Suatu kali saya datang ke rumah nenek dan gigi beliau disimpan di dalam sebuah gelas. Saya berkata, Nek, kenapa Anda tak meletakkannya di bawah bantal? Nek pasti mendapatkan banyak uang. Itu cerita. Saya bertambah dewasa, kita meninggalkan satu cerita untuk menerima cerita lain. Beberapa dari kita tetap mempertahankan cerita yang tertanam dalam benak kita. Dari dulu aku tak pernah jago dalam bidang matematika. Adalah sebuah cerita yang sangat sering kita dengar. Entahlah, sejak dulu aku sudah begitu. Aku tak bisa berubah. Adalah cerita lainnya. Aku tak bisa melakukannya, malu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Camkan ini. Enggan melakukan hal yang benar bukanlah alasan untuk tidak melakukan hal yang benar. Terkadang Anda hanya harus melupakan rasa malu itu, lalu ambil langkah selanjutnya. Berhentilah menceritakan kisah yang sama. Ada kalanya untuk bisa bergerak dari titik A ke titik B, Anda harus mengubah ceritanya. Untuk mengubah cerita Anda, ubah cara berpikir Anda. Renungkan dan pertimbangkan kembali cerita Anda. Kemudian ubahlah. Bisa diibaratkan, hidup adalah sebuah lagu. Kisah yang Anda dengar dalam lagu-lagu country misalnya, dan lagu barat atau dangdut, atau apapun itu yang mengesankan. Jika kau ingin membuatmu tetap dingin, letakkan di samping hati kekasihku. Atau
Aku begitu kesepian sejak kemudian. Serasa kau masih di sini. Bila teleponmu tak berdering, kau pasti tahu itu aku. Meski semua lirik itu terdengar menghibur, rangkuman dari kehidupan ini, menjalani kehidupan itu menarik. Ingat, Anda dilahirkan kemudian mati. Dan semua yang ada di antaranya bisa dinegosiasikan. Saat menjalani kehidupan, kita terus membuat cerita tentang diri kita sendiri, tentang dunia, dan tentang sifat benda. Kekuatan mempercayai semua cerita membuat kita bisa memfokuskan diri dan mewujudkan sesuatu. Anda bersikap sesuai dengan kepercayaan Anda, seolah-olah sedang menjalani drama kita sendiri. Sebuah opera sabun saat kita menjadi bintangnya. Kita semua punya kisah masing-masing, dan kita menjalani drama itu. Kisah-kisah itu bersumber dari pengalaman masa lalu kita dan apa yang dikatakan orang pada kita. Ada banyak peristiwa yang menghadapi kita memandang ke depan, tetapi kisah yang Anda percaya bisa jadi pemicu atau malah penghalang kemajuan Anda. Anda mau mengubah kehidupan? Mulailah dengan mengubah kisah Anda. Ada sebuah cerita, setiap pagi di Afrika, seekor singa betina bangun dan tahu dia harus berlari lebih cepat daripada rusa yang terlamban atau dia akan mati kelaparan. Saat seekor rusa bangun, dia juga tahu harus berlari lebih cepat daripada si singa betina yang tercepat, atau dia akan dibunuh dan dimakan oleh si singa. Jadi, apakah Anda seekor singa atau seekor rusa? Jika Anda bangun pada pagi hari, Anda harus segera bangkit. Wow, kata Anda, semua ini tak akan mudah. Metode untuk menghadapi kehidupan saat hal buruk terjadi tak akan mudah atau sederhana. Kita berbicara tentang perubahan besar, dan sebelum ada yang bisa merubah, sebelum Anda bisa berubah, Anda harus bangkit dari sofa itu dan pindahkan. Tindakan berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata. Bukanlah pepatah yang tak bermakna. Pemecahan masalah mudah? Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Bisa dilakukan? Iya. Tetapi bisa dilakukan berarti melakukannya. Jika Anda hanya diam dan menyimak video ini, dengarkan suara ini, dan tidak melakukannya sama sekali, fakta bahwa sejauh ini Anda masih mengikuti cerita, menyimak apa-apa yang saya katakan, saya ceritakan, itu adalah bukti bahwa Anda ikut dalam permainan dan siap untuk berubah. Tapi apakah Anda siap untuk bertindak? Untuk menang, mulailah, ambil langkah pertama itu. Mulai berikut beberapa hal yang Anda gravitasi. Anda tak bisa berjalan tanpa terjatuh. Makin lama Anda berdiri dengan satu kaki, Anda menjadi semakin tak terlindungi. Ambil tindakan segera, bukan nanti. Untuk berpindah dari titik A ke titik B, ambil langkah pertama. Begitulah kehidupan terus-menerus. Jika Anda hendak membuat perubahan dalam hidup, hentikan semua keraguan dan kebimbangan, lalu ambil langkah pertama. Setiap kali Anda akan mencoba untuk menentang gravitasi, Anda akan merasakan kegelisahan. Harus melakukannya, dan Anda telah melakukannya.
Saat itu Anda berhasil, sekarang pun masih tetap berhasil. Sampai sekarang Anda telah menjalani kisah yang Anda cintai, drama pribadi kecil Anda, sandiwara kehidupan Anda, opera sabun yang Anda perankan setiap hari. Jika kehidupan menjadi lebih baik, kenapa enggak mengubah kisah hidup Anda? Jika Anda tak percaya pada semua ini, pikirkan semua kisah masa kecil yang tak lagi Anda percayai. Kisah-kisah lucu, kisah yang dahulu memiliki kekuatan besar dalam kehidupan Anda. Seperti adanya peri gigi, kisah hantu, atau monster-monster di bawah ranjang. Hal-hal yang sebenarnya bohong, tapi kala itu Anda akan yakin karena belum mengerti. Tapi sampai sekarang tuh masih terbawa dan tidak bisa dipungkiri satu pun, tapi kita bisa yakin dan takut dengan kisah-kisah, karena tentu saja mereka semua hanyalah berbohong, adalah kebohongan. Tetapi hey, dahulu kan Anda percaya, dan kebohongan bisa sama kuatnya dengan kebenaran jika Anda bisa membuat orang lain percaya. Saat bertumbuh dewasa, kita meninggalkan satu cerita untuk mempercayai cerita yang lain. Tetapi terlalu banyak dari cerita-cerita ini yang merupakan bohongan gelap. Kesalahan yang terus Anda yakini hingga menahan Anda untuk maju. Luangkan waktu sejenak dan buat daftar kisah kebohongan yang masih Anda percayai. Saya akan mencoba memulai kisah-kisah yang Anda kenal. Nanti sisanya silakan Anda isi sendiri. 1. Aku bodoh. 2. Sejak dulu aku pemalu dan aku tidak bisa mengubah itu. 3. Aku tak punya cukup pendidikan untuk sukses. 4. Aku tak bisa melakukannya. 5. Hidup itu menjengkelkan. 6. Hal buruk menimpaku karena aku pantas menerima. Yang ke-7, inilah menceritakan, menulis cerita Anda sendiri di sini. Cerita-cerita apapun itu tentang masa lalu hidup Anda. Ayolah, Anda bisa memberikan lebih dari 4 kisah. Dari sepanjang uraian dalam video ini, nanti akan banyak yang Anda temukan cara untuk mengubah kisah Anda. Tapi semua itu tak akan berhasil jika Anda tak mengambil tindakan. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang mau bertindak, ada yang tidak. Mereka yang bertindak akan berhasil, dan mereka yang tidak bertindak akan gagal. Berikutnya kita akan bicarakan ini.